Selamat datang kembali di Story Mata, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi, cinta, dan kehidupan nyata mengalir untuk kalian. Kali ini, aku akan membagikan kisah yang datang dari salah satu audiens setia Story Mata. Kemarin, dia mengirimkan inbox kepada kami untuk menceritakan sebuah pengalaman hidup yang begitu mendalam. Kisah yang penuh dengan pergulatan emosi, kesepian, dan keputusan yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Tentang perselingkuhan dengan mertua di saat suami berlayar. Kisah ini sangat dramatis dan tentu akan membawa kalian ke dalam pusaran perasaan yang intens. Namaku Cindy, seorang wanita berusia 30 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Andi, suamiku yang seorang pelaut. Pernikahan kami awalnya bahagia, meskipun sering terpisah saat Andi harus berlayar dalam waktu yang cukup lama. Kami tinggal bersama mertuaku, Pak Arman dan Bu Siti. Pak Arman adalah pria berusia 55 tahun, yang penuh wibawa, tetapi ada sisi lain dari dirinya, yang mulai aku rasakan semakin Andi sering berlayar. Hubunganku dengan Pak Arman mulanya terasa biasa, tetapi seiring waktu, ada yang berbeda dalam caranya memperlakukan aku. Setiap kali Andi pergi berlayar, Pak Arman mulai sering melontarkan godaan-godaan halus. Awalnya aku merasa itu hanya gurauan biasa. Sampai suatu hari, aku menangkap dia sedang mengintip saat aku mandi. Saat itu, aku terkejut dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku berpura-pura tidak melihatnya, meskipun hatiku berdebar-debar. Semakin sering Andi berlayar, semakin sering Pak Arman mendekatiku. Dia akan menggodaku ketika hanya kami berdua di rumah, mulai dari memuji penampilanku dengan nada yang terasa aneh, hingga secara tidak langsung menyentuh tanganku saat dia melewati ruang tamu. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi ada bagian dari diriku yang mulai menikmati perhatian itu. Suatu malam, ketika aku sedang menonton TV, Pak Arman duduk di sebelahku dan menanyakan apakah aku merasa kesepian tanpa Andi. Kata-katanya terdengar seperti godaan yang lebih dari sekedar perhatian murni. Dan dari sana, aku mulai terperangkap dalam permainan yang berbahaya. Aku mulai sadar bahwa aku tidak hanya merasa tergoda, tapi juga mulai menanti-nantikan saat-saat ketika kami hanya berdua di rumah. Malam itu, suasana terasa begitu hening. Hujan turun dengan deras, gemericiknya terdengar jelas di luar rumah. Aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi tetesan hujan di jendela, mencoba mengalihkan pikiranku dari perasaan yang semakin membingungkan. Namun, di benakku, wajah Pak Arman terus terbayang. Godaannya selama ini, tatapan-tatapan tajam yang penuh arti, dan cara dia selalu mendekatiku. Semuanya terasa begitu nyata malam ini. Aku mendengar langkah kakinya mendekat, dan tak lama kemudian, dia duduk di sebelahku. "Malam ini dingin sekali, ya Cindy," ucapnya dengan nada yang pelan namun dalam. Aku mengangguk, merasa jantungku berdetak lebih cepat. Tangannya menyentuh pundakku perlahan, memberikan kehangatan yang tak hanya di kulit, tapi juga menembus ke dalam hatiku yang selama ini kosong karena kesepian. Saat itu, tatapan mata kami bertemu. Ada keheningan di antara kami. Namun keheningan itu penuh dengan ketegangan yang seakan-akan siap meledak kapan saja. Aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Perasaan takut yang bercampur dengan rasa penasaran. Rasa ingin tahu yang tak terbendung. Tanpa berkata apa-apa, Pak Arman perlahan mendekat. Dan sebelum aku sempat memproses apa yang sedang terjadi, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu terasa begitu lembut pada awalnya, namun perlahan berubah menjadi lebih dalam dan penuh hasrat. Jantungku berdetak semakin kencang. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menolaknya. Sebaliknya, aku justru tenggelam lebih dalam perasaan itu. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ruangan, suasana semakin panas. Dia menarikku lebih dekat. Tubuh kami saling bersentuhan, dan ciumannya semakin intens. Sentuhannya berpindah dari pundakku ke pinggangku, lalu dengan lembut namun tegas, dia membimbingku berdiri dan membawaku menuju kamar.
Setiap langkah terasa seperti sesuatu yang tak bisa dihentikan. Emosi di dalam diriku berputar-putar. Ada perasaan bersalah yang mulai menghantam. Tapi di sisi lain, ada rasa yang begitu kuat dan mendalam yang mendorongku untuk melanjutkan. Rasanya seperti aku berada di antara dua dunia. Dunia yang aku tahu adalah benar, dan dunia yang penuh godaan dan ketegangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika kami tiba di kamar, Pak Arman perlahan menutup pintu, menciptakan batas antara dunia luar dan momen ini. Dia mendekatiku lagi, dan tanpa berkata apa-apa, aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jantungku berdegup semakin kencang, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Dia mendekapku dengan lembut namun penuh hasrat, dan bibirnya kembali mencari bibirku. Di balik ciuman itu, ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebuah keinginan yang telah lama terpendam. Tangannya menyusuri tubuhku, menyentuh kulitku dengan lembut, namun juga penuh gairah. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, sama seperti detak jantungku sendiri. Sentuhan-sentuhan itu semakin mendalam, semakin intens, dan aku tahu bahwa aku telah melangkah terlalu jauh. Di sisi lain, aku tidak bisa lagi berpaling. Setiap detik yang berlalu, aku semakin tenggelam dalam perasaan yang tak terbendung ini. Saat kami berbaring di ranjang, semua rasa bersalah dan takut yang sebelumnya menghantuiku seakan menghilang, digantikan oleh dorongan emosional yang begitu kuat. Tubuh kami saling bersentuhan, semakin dekat, dan di sana, di tengah malam yang gelap dan hujan yang terus mengguyur di luar, kami menyerah pada godaan yang selama ini menggantung di antara kami. Di setiap ciuman, di setiap sentuhan, ada rasa yang bercampur antara kenikmatan dan kesalahan. Suasana di kamar terasa begitu mencekam, namun juga penuh dengan ketegangan emosional yang membuat kami lupa akan segalanya. Aku tahu apa yang kami lakukan ini salah, tapi rasanya aku tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang menarikku lebih dalam, membuatku ingin melanjutkan, meski di balik itu ada ketakutan besar yang menghantui pikiranku. Malam itu terasa begitu panjang, namun dalam keheningan yang mendalam, aku tahu segalanya telah berubah. Ketika semuanya selesai, hanya ada rasa diam yang menyelimuti kami. Aku terbaring di sana, merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan dirinya sendiri, terperangkap dalam pusaran emosi yang tak terjelaskan. Setelah peristiwa itu, aku tahu bahwa aku dan Pak Arman telah melanggar batas yang seharusnya tak pernah kami lewati. Kami tidak saling menatap untuk beberapa saat, dan perlahan, kenyataan mulai kembali menghantamku. Rasanya seperti badai yang perlahan mereda, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Setelah malam yang penuh godaan dan hasrat itu, aku terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Suara hujan yang mengguyur deras semalam kini berganti menjadi keheningan pagi yang sunyi. Namun, keheningan itu tidak memberikan ketenangan. Justru sebaliknya, rasa gelisah melingkupi seluruh pikiranku. Aku berbaring di ranjang, merenungkan apa yang baru saja terjadi antara aku dan Pak Arman. Rasa bersalah mulai menyerang dengan keras. Tubuhku terasa berat, seolah-olah beban peristiwa semalam menghantam setiap bagian diriku. Aku tidak bisa memandang Pak Arman yang masih tertidur di sampingku. Tatapan ke langit-langit kamar terasa kosong, tetapi pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa mengkhianati Andi, suamiku? Perasaan bersalah semakin mencekik ketika aku mendengar suara-suara kecil dari ruang tamu, tanda bahwa Bu Siti baru saja pulang. Aku tertegun. Panik mulai menyelimuti pikiranku, seolah-olah bayangan perbuatanku semalam akan segera terbongkar. Aku dengan cepat bangkit dari ranjang, mencoba merapikan diri secepat mungkin. Tanganku gemetar saat meraih pakaian yang berantakan di lantai, dan aku berusaha keluar dari kamar sebelum Bu Siti menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku berhasil keluar dari kamar tanpa membuat keributan, tapi jantungku berdebar kencang. Aku tahu bahwa aku harus segera menjauh.
Tapi sepertinya tidak ada tempat aman di rumah ini yang bisa menghindarkan aku dari kenyataan yang menampar keras. Sepanjang hari, perasaan bersalah tak henti-hentinya menyerang. Setiap kali Bu Siti menatapku atau berbicara denganku, aku merasa seperti orang yang paling hina. Dan Pak Arman, dia juga merasakan tekanan itu. Tatapan matanya menjadi canggung setiap kali kami bertemu, dan dia lebih sering menghindar daripada berbicara denganku. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika Andi tiba-tiba menghubungi. Suaranya terdengar riang, memberitahuku bahwa dia akan pulang lebih cepat dari jadwal. "Aku merindukanmu, sayang," katanya dengan lembut di telepon. Mendengar suaranya membuat hatiku terasa hancur. Aku merasakan kepedihan yang menusuk, seolah-olah luka yang baru saja kutimbulkan pada pernikahan kami semakin membesar. Ketika Andi tiba di rumah beberapa hari kemudian, semuanya terasa semakin tegang. Dia memelukku dengan hangat, tetapi di balik senyuman yang ia berikan, aku hanya bisa merasakan rasa bersalah yang menyayat. Pak Arman mencoba bersikap normal, tetapi kami berdua tahu bahwa semuanya telah berubah. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Suatu malam setelah Andi tertidur, aku tak tahan lagi. Rasa bersalah itu menghantui setiap detik hidupku. Aku tahu bahwa aku harus bicara dengan Pak Arman. Kami bertemu di dapur dan suasana terasa begitu mencekam. "Cindy," kata Pak Arman dengan suara berat. "Kita tidak bisa melanjutkan ini. Ini salah." Suaranya terdengar penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tahu dia benar, tetapi rasanya terlalu berat untuk diungkapkan. "Aku juga tahu, Pak, tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikan semua ini," jawabku dengan suara yang hampir putus asa. Ada kepedihan yang mendalam di antara kami. Kami tahu bahwa kami telah melangkah terlalu jauh dan tak ada jalan kembali. Semuanya terasa salah, namun dampaknya sudah tak terhindarkan. Hari-hari setelah kepulangan Andi terasa seperti berjalan di atas kaca yang rapuh. Setiap langkah terasa seperti akan memecahkan seluruh kehidupan yang telah kubangun bersamanya. Aku mencoba bersikap normal di hadapannya, tapi dalam setiap senyum, dalam setiap tawa, rasa bersalah itu terus menghantui. Setiap kali dia menatapku dengan tatapan cinta, hatiku terasa semakin hancur. Bagaimana aku bisa melakukan ini padanya? Suami yang selalu setia, yang selalu mencintaiku, tidak tahu bahwa aku telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Hubunganku dengan Pak Arman juga menjadi semakin rumit. Kami tidak lagi saling berbicara, kecuali jika benar-benar diperlukan. Setiap kali aku melihatnya, ada canggung yang begitu tebal, perasaan bersalah yang tak bisa dihapus begitu saja. Bahkan Bu Siti mulai merasakan ada yang berbeda, meski dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu bahwa lambat laun, kebohongan ini akan terungkap, dan saat itu, semuanya akan hancur. Suatu pagi, setelah merenungkan semuanya dengan hati yang berat, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Takut suatu hari semuanya akan terbongkar. Aku dan Pak Arman harus menghentikan semua ini untuk kebaikan kami semua. Aku tidak ingin kehilangan Andi, meskipun aku tahu bahwa aku mungkin sudah terlalu jauh melukai perasaan dan kepercayaannya. Kisah ini mengajarkan betapa rapuhnya hubungan ketika godaan datang menghampiri. Kesepian dan ketidakpastian bisa membuat kita rentan terhadap hal-hal yang tak terduga. Tapi di atas semua itu, kesetiaan adalah fondasi terpenting dalam pernikahan. Begitu kepercayaan itu dihancurkan, sulit untuk membangunnya kembali. Dari apa yang terjadi, aku belajar bahwa kita harus berhati-hati dengan godaan, terutama ketika kita merasa rentan. Hubungan yang baik tidak dibangun hanya dari cinta, tetapi juga dari kepercayaan dan komitmen untuk saling menjaga. Semoga pengalaman ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa sekali kita melangkah di jalan yang salah, dampaknya bisa menghancurkan segalanya.
bukan hanya hubungan, tetapi juga diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Bagaimana kalian melihat kisah ini dan pelajaran apa yang bisa diambil. Dan pastikan kalian subscribe ke Story Mata agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang tak kalah menarik dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Story Mata.